Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ramanda, NPM 19 14 14 10 14 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, di sini saya akan melakukan praktik tentang uji vitamin C pada mata kuliah biokimia umum. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya dalam tubuh kita ini memerlukan sebuah vitamin. Dan pada kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang vitamin C. Vitamin C sendiri merupakan sebuah vitamin yang biasanya terkandung paling banyak ada pada buah-buahan. Dan pada buah-buahan salah satu contohnya yaitu pada jambu biji, jeruk, kiwi, kelengkeng, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan pada kandungan yang terbesar akan kandungan vitamin C pada buah yaitu ada pada jambu biji. Untuk vitamin C sendiri ini memiliki fungsi pada khususnya tubuh manusia sendiri. Yang pertama pada bagian mulut, yaitu dia akan membantu mencegah gigi dari kerusakan dan membantu gusi, memperbaiki saluran pencernaan. Terus untuk fungsi lain yaitu bisa meningkatkan imunitas pada tubuh kita, yaitu membantu untuk menghindari dari terjangkitnya suatu penyakit. Dan pada ternak sendiri, vitamin C ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan tubuh, lingkungan, dan tentunya bisa menghindarkan dari penyakit. Vitamin C sendiri ini bisa kita makan langsung dari buah-buahan dan dari suplemen seperti vitamin ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita mengkonsumsi vitamin C, ketika kita berlebihan dalam mengkonsumsinya, ini bisa mengakibatkan pada saluran urin kita, itu pada ginjal bisa mengakibatkan batu ginjal. Ketika kita mengkonsumsi vitamin dalam kondisi suplemen dan lain sebagainya, ini bisa berakibat pada gangguan ginjal, bisa menyebabkan batu ginjal. Dan tentunya kita harus bisa memperhatikan bahwasanya dalam kita mengkonsumsi vitamin ini harus menggunakan buah-buahan. Contoh di sini ada buah lemon yang memiliki kandungan vitamin C. Oke, di sini kita akan melaksanakan praktikum. Yang pertama perlu kita ketahui, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan kita perlukan pada praktik hari ini. Yang pertama untuk alat sendiri kita menyiapkan alat tulis. Di sini ada spidol, ada kertas, ada blender untuk menghaluskan ataupun untuk mengambil ekstrak dari buah lemon sendiri. Terus ada saringan ketika kita menyaringnya. Terus ada pengaduk untuk pengaduk ketika kita nanti akan mencampurkannya. Ada wadah gelas, di sini kita sudah menyiapkan untuk wadah sampel yang kita perlukan. Selanjutnya untuk bahan yang kita perlukan pada praktik hari ini, yang pertama ini kita menyiapkan iodin. Kita di sini menggunakan betadin sebagai larutan iodin. Terus di sini kita menyiapkan amilum. Di sini kita menggunakan tepung maizena ataupun tepung tapioka sebagai amilum untuk menguji adanya vitamin C. Terus kita menggunakan di sini ada larutan iodin. Di sini kita menyiapkan ekstrak ataupun sari dari buah. Kita menggunakan buah lemon yang sudah kita saring. Terus di sini kita menggunakan produk minuman dari vitamin C yaitu Minute Pulpi Orange. Terus di sini kita menyiapkan marimas. Di sini kita menggunakan marimas jeruk. Dan tidak lupa juga kita menyiapkan vitamin di sini 500 mg yang kita gunakan. Ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi sekali. Oke, kita akan langsung melakukan praktikum
Untuk yang pertama, setelah kita menyiapkan sampel-sampel tadi, kita berikan pada wadah gelas yang sudah kita berikan nama tadi di bawah-bawah sini bisa dilihat ya. Untuk yang pertama, kita akan masukkan cara kerja yang pertama. Setelah kita menyiapkan seluruh bahan, kita akan menambahkan tepung maizena ataupun amilum di sini. Kita akan menambahkan 1 sendok saja pada setiap sampel. Di sini kita menggunakan sampel jeruk nipis, kita tambahkan 1 sendok. Selanjutnya pada Minute Maid Pulpi kita tambahkan 1 sendok. Selanjutnya pada Marimas kita juga tambahkan 1 sendok. Sebelum kita tambahkan larutan iodin, perlu kita ketahui kita harus mengaduknya terlebih dahulu supaya bisa untuk terbentuknya nanti reaksi. Kita aduk sampai merata pada seluruh sampel. Oke. Setelah kita aduk, untuk sampel yang pertama yaitu tentang larutan iodin, kita di sini akan menguji larutan iodin akankah kita menggunakan vitasimin dengan 500 mg. Yang pertama kita akan memasukkan vitasimin ini ke larutan iodin yaitu betadin pada di sini. Oke, sekarang kita akan langsung lakukan reaksi. Kita masukkan vitasiminnya pada larutan iodin, kita akan mencoba mengaduknya untuk membantu reaksi yang ada di dalamnya. Oke, bisa kita lihat. Nah, di sini ada perubahan warna dari larutan iodin ketika kita mencampurkannya dengan vitasimin dengan kandungan vitamin C tinggi. Warnanya pun warna air berubah menjadi bening. Nih, bisa kita lihat warna menjadi bening. Itu pun sama ketika kita menambahkan larutan iodin lagi. Coba kita tambahkan 5 tetes di sini. Nah, di sini kan warnanya keruh. Setelah kita menambahkan vitasimin tadi, setelah kita aduk warnanya kembali akan bening karena dinetralkan oleh larutan iodin. Ketika bereaksi dengan vitamin C, maka dia akan netral. Nah, di sini bisa kita lihat. Dan ini untuk sampel yang pertama. Dan selanjutnya untuk sampel-sampel selanjutnya kita akan menambahkan larutan iodin. Kita menggunakan betadin di sini. Kita akan memasukkannya kurang lebih 45 tetes. Oke, langsung saja. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kurang lebih sudah. Nah, pada larutan ini ketika kita menggunakan jeruk lemon dengan kandungan vitamin C dan kita tambahkan larutan iodin, betadin, dan setelahnya kita tambahkan juga amilum. Di sini ketika kita mereaksikan, kita akan menghasilkan sebuah larutan yang akan berwarna pucat ataupun berwarna gelap. Nah, sekarang kita aduk. Nah, di sini bisa kita lihat dan warnanya berubah menjadi gelap hitam. Di sini terjadi reaksi ketika mereaksikannya. Nah, jelas terlihat perbedaannya. Oke, selanjutnya kita ke sampel selanjutnya yaitu tentang sampel Minute Maid Pulpi Orange. Setelah kita menambahkan tadi amilum, di sini kita menggunakan tepung. Selanjutnya kita tambahkan betadin, larutan iodin kurang lebih 45 tetes juga. Oke, kurang lebih sudah bisa mencukupi. Selanjutnya akan kita aduk. Di sini akan terjadi perubahan warna menjadi cerah. Yang tadinya warnanya sedikit gelap, setelah kita tambahkan larutan iodin, warna pun menjadi cerah. Nah, di sini jelas terlihat perbedaannya, bahwasannya pada larutan ini terjadi reaksi, bahwasannya uji vitamin C di sini benar bahwa kandungan pada Minute Maid Pulpi di sini terdapat kandungan vitamin C. Selanjutnya ke sampel selanjutnya yaitu kita menggunakan Marimas. Di sini sampelnya kita menggunakan Marimas rasa jeruk yang sudah kita larutkan dalam air dan kita tambahkan amilum. Selanjutnya kita akan menambahkan betadin di sini. Larutan iodin kurang lebih juga 45 tetes. Oke, kurang lebih sudah ada 45 tetes.
Selanjutnya kita akan mengaduknya supaya dalam pereaksian bisa dihasilkan sebuah ini. Oke, kita lihat perbedaannya. Setelah kita aduk, nah jelas terlihat perbedaannya, dihasilkan sebuah warna dengan gelap ya, sama seperti sampel dari lemon dengan kandungan jeruk tadi. Nah, jelas terlihat. Nah, di sini. Nah, dari beberapa sampel yang telah kita gunakan tadi, dari hasil praktik yang sama-sama kita laksanakan, yang pertama kita akan membahas tentang tadi larutan iodin 45 tetes dengan air kurang lebih 50 ml. Kita tambahkan vitamin, bisa kita lihat perbedaannya bahwasannya ketika kita menambahkan vitamin C, vitamin ini dengan kandungan vitamin C yang tinggi, maka larutan yang awalnya keruh menjadi bening seperti ini. Ini karena efek dari penambahan vitamin C direaksikan dengan iodin seperti ini. Terus selanjutnya yang kedua yaitu ketika kita mengambil ekstrak dari buah lemon. Buah lemon ketika kita tambahkan dengan sebuah larutan betadin, iodin sejumlah kurang lebih 45 tetes, warna yang dihasilkan ketika direaksikan dengan amilum, maka warnanya pun akan menjadi gelap seperti ini. Ini bisa dilihat perbedaannya. Terus pada sampel yang ketiga, ketika kita mengambil sampel ini dari Minute Maid Pulpy Orange, ketika kita menambahkan amilum sejumlah 1 sendok dan betadin tadi sejumlah 45 tetes, bisa kita lihat hasilnya ini warnanya pun menjadi terang. Nah, jelas kita terlihat tadi perbedaannya yang sedikit orange, sekarang warnanya menjadi kuning terang seperti ini. Terus yang ketiga yaitu kita tadi menggunakan sampel marimas. Sampel marimas ini bisa kita lihat setelah kita menambahkan amilum dan kita tambahkan larutan iodin kurang lebih 45 tetes, jelas terlihat perbedaannya pada ini menjadi warnanya gelap karena penambahan amilum ini tadi dari hasil campuran dari amilum ataupun larutan tepung ini. Dan jelas yang perlu kita ketahui bahwasannya dalam kandungan sebuah buah ataupun sebuah larutan ataupun sebuah sampel, ketika kandungan vitamin C yang tinggi ketika direaksikan dengan larutan iodin seperti ini, maka pasti warnanya akan berubah menjadi bening, akan menjadi terang. Ini karena vitamin C ketika direaksikan dengan larutan iodin akan bisa menghasilkan dinetralkan. Nah, terus ketika kita tambahkan amilum tadi sebagai penguji, maka warnanya pasti akan berubah menjadi gelap. Nih, pada 2 sampel warnanya menjadi gelap, dan ini sebuah sampel yang terbukti bahwasannya ketika penambahan amilum maka warnanya menjadi gelap. Oke, dari praktikum vitamin C tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya pada uji vitamin C kali ini berhasil, bahwasannya dalam pelaksanaannya bisa menjadi sebuah contoh. Semoga dalam praktikum ini tadi, praktik ini yang telah saya lakukan bisa menjadi sebuah manfaat, tentunya edukasi untuk teman-teman semua. Mungkin ini saja pada praktik hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.